Salam, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun kita berada. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Bersama saya Masni, penyuluh agama Kristen Kabupaten Bima. Dengan ini ingin membagikan akan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Segala puji syukur tiada henti-hentinya kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur pada saat hari ini kami masih bisa diberikan kekuatan, kesehatan, itu semua berkat pimpinan pemeliharaan-Mu. Dan saat ini hamba-Mu ingin menyampaikan akan kebenaran firman-Mu. Engkau urapi, Engkau berkati hamba-Mu Tuhan. Kiranya apa yang disampaikan bisa dimengerti, dipahami, dan kami juga bisa mempraktikkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut kebenaran firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Ya, kita langsung saja kita membuka Alkitab kita dalam Kejadian pasal 12 ayat 1-3, dan saya akan membacakan bagi kita semua. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Amin. Demikian pembacaan kita. Dalam pembacaan ini saya mengambil tema hidup yang selalu diberkati Tuhan. Tidak ada manusia yang tidak ingin diberkati Tuhan. Tentunya setiap kehidupan kita ingin selalu diberkati Tuhan. Termasuk dalam kehidupan kita sehari-hari, kita rindu selalu diberkati Tuhan. Tapi jangan sampai karena kita ingin selalu diberkati Tuhan, itu menjadi fokus tujuan utama kita. Sehingga tanpa kita memikirkan apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Jadi yang menjadi pertanyaan bagi kita semua, apa yang harus kita lakukan supaya hidup kita selalu diberkati Tuhan? Yang pertama, hidup taat kepada Allah. Ayat yang pertama, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ini mengisahkan tentang panggilan Tuhan kepada Abraham untuk pergi meninggalkan semua yang dia punyai, termasuk sanak saudaranya, untuk pergi ke tempat di mana dia tidak tahu kemana dia harus pergi. Dan ini juga merupakan pergumulan besar bagi Abraham, apalagi harus meninggalkan semua yang menjadi kepunyaannya. Dengan perintah ini juga ia diuji apakah dia lebih mencintai tanah kelahirannya, keluarganya, teman-temannya, dan apakah dia bisa meninggalkan semuanya itu dengan penuh kerelaan hati untuk mengikuti Tuhan. Dan kita melihat sendiri bahwa kehidupannya Abraham itu luar biasa. Abraham mempercayai jauh lebih dari apa yang dia lihat, dan dia rela meninggalkan semua apa yang dia punyai, pergi ke tempat di mana dia tidak tahu. Apa yang harus dia lakukan dia juga tidak tahu, tapi dia yakin dan percaya bahwa Tuhan sudah memberikan jalan yang terbaik. Allah tidak berkata adalah sebuah negeri yang akan kuberikan kepadamu. Tidak pula Allah memberitahukan dia negeri apa itu dan apa yang akan dia kerjakan, seperti apa negeri itu. Ia hanya mengikuti Allah dengan iman dan percaya bahwa apa yang dikatakan Tuhan kepadanya adalah yang terbaik untuknya. Abraham pun tidak menolak akan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupannya. Ia taat, ia setia, ia mengikuti apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Dalam Ibrani pasal 11 ayat 8 mengatakan, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang dia tujui.
Pada saat itu Abraham belum diberitahukan kemana ia akan dibawa. Cuman dia percaya akan Allah dan akan menyertai, menuntun dalam perjalanan hidupnya. Abraham taat kepada Allah. Abraham tidak kompromi, tidak tawar-menawar kepada Allah. Dia tidak bertanya kemana saya harus pergi, apa yang harus saya lakukan, tidak. Tapi dia melaksanakan, dia taat, dia setia akan apa yang Tuhan perintahkan. Karena apa? Karena dia tahu bahwa apa yang sudah Tuhan kasih itu adalah yang terbaik. Apa yang Tuhan perintahkan itu adalah yang terbaik untuknya maupun untuk keluarganya atau orang lain yang ada di sekelilingnya. Dengan cara ini, Abraham diajar untuk hidup terus bergantung kepada Allah dengan mata yang terus tertuju kepada Allah. Demikian dengan kehidupan kita. Terkadang kalau kita berpikir secara logika, akan sangat berat untuk meninggalkan sesuatu, meninggalkan semua yang sudah kita sayang, yang membuat kita nyaman, akan sangat berat. Tetapi demi panggilan Tuhan, kita rela meninggalkan semuanya itu. Bangsa kita tentu kita sayangi, sanak saudara tentu kita sayangi, terutama keluarga kita akan lebih-lebih lagi kita akan sayangi. Tetapi Tuhan berkata, pergilah dan tinggalkanlah semuanya itu. Dalam Alkitab juga mengatakan bahwa itu bukan karena pilihannya, melainkan karena Tuhan yang telah memilih, menentukan, menebus, dan memateraikan dalam kehidupan kita. Kita sebagai orang-orang percaya, kita dipanggil untuk melayani dan untuk memuliakan Tuhan sesuai dengan talenta atau karunia yang telah diberikan kepada kita. Oleh karena itu, kita tetap taat dan setia kepada Tuhan dalam segala yang telah diperintahkannya. Kita melihat dari ketaatan Abraham yang di dalamnya mengandung kerelaan dan penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah. Abraham juga ada rasa pengorbanan yang besar dan ada harga yang harus dia bayar di dalam kehidupannya, yaitu dalam melayani Tuhan, meresponi akan panggilan Tuhan. Tetapi ia percaya penuh akan panggilan Tuhan itu tanpa ia membantah, tanpa ia menolak. Dia siap akan mengikuti akan panggilan Tuhan. Demikian dengan kehidupan kita. Bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita sama? Apakah kita bisa seperti Abraham? Kita bisa menuruti apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita? Atau kita akan siap menerima akan panggilan Tuhan dengan sepenuh hati? Kita taat kepada Tuhan. Jadi marilah kita semua orang-orang percaya dimanapun kita berada, kita sebagai orang-orang yang sudah dipanggil Tuhan, marilah kita hidup taat, kita hidup setia kepada Tuhan supaya hidup kita selalu diberkati Tuhan. Dimanapun kita pergi, dimanapun kita melangkah, kalau kita setia kepada Tuhan, kita akan selalu diberkati Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi kita belajar dari Abraham, dia adalah orang yang setia. Jadi kita melihat bahwa hidupnya selalu diberkati Tuhan. Bagaimana dengan kita? Apa yang harus kita lakukan supaya hidup kita selalu diberkati Tuhan? Yang pertama, kita taat kepada Tuhan, dan yang kedua, menjadi berkat bagi orang lain. Dalam ayat yang kedua, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Perintah pertama telah diberikan, yaitu pergilah. Dan perintah kedua, engkau akan menjadi berkat, atau lebih tepatnya diterjemahkan dengan bentuk perintah, sehingga terjemahannya jadilah berkat. Fokus Abraham bukan kepada janji berkat Tuhan, tetapi kepada perintah Tuhan untuk pergi menjadi berkat. Abraham menjadi saluran berkat bagi orang lain. Dengan kata lain, tujuan berkat Tuhan itu adalah untuk orang lain. Bukan hanya Abraham saja yang menikmati, tetapi Abraham harus pergi, harus memberitakan, harus membagikan berkat itu kepada orang lain.
Adapun berkat itu sendiri semata-mata bukan berkat secara jasmani, tetapi berkat secara rohani. Dalam ayat yang ketiga, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Orang yang diberkati itu menjadi untung. Untung menurut Alkitab yaitu untung yang kekal, bukan yang sementara. Artinya, kalau kita sudah menerima berkat Tuhan itu adalah berkat yang tidak sia-sia, yaitu berkat yang untuk kita bawa dalam kehidupan kita di masa yang akan datang. Karena apa? Karena kalau kita betul-betul hidup taat, kita hidup setia kepada Tuhan, kita sudah diberkati, otomatis kita juga akan membagikan kebenaran itu, membagikan berkat itu kepada orang lain, sehingga bukan kita saja yang diberkati, tetapi orang lain juga diberkati. Dalam Matius 16 ayat 26 mengatakan, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Inilah yang menjadi fokus Abraham pada waktu itu, bahwa ia harus menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan tidak berjanji memberkati Abraham secara melimpah, tetapi ia juga akan memberkati seluruh bangsa, terutama orang-orang yang takut akan Tuhan. Ini juga yang menjadi tujuan utama kita sebagai orang-orang percaya. Dengan berkat Tuhan kita terima, kita bagikan kepada orang lain, dan melalui ketaatan kita juga kita diberkati, dan berkat apa yang kita terima kita bagikan juga kepada orang lain. Dalam Galatia pasal 3 ayat 29 juga mengatakan, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Bahkan kita yang beriman kepada Tuhan disebut juga keturunan Abraham, dan kita berhak menerima akan janji Tuhan, janji Allah itu. Jadi marilah kita berlomba-lomba sebagai orang yang percaya. Kita dimanapun kita berada, kita bisa membawa dampak, kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Jika kita memiliki berkat yang kita terima, kita bagikan kepada orang lain. Bukan hanya berkat secara jasmani, tapi berkat secara rohani juga. Jadi nasihat kita membagikan terutama kepada orang-orang yang belum diselamatkan, keselamatan bagi orang yang belum mengenal akan Kristus. Oleh karena itu, marilah jangan kita hanya diam, kita belajar. Saya dan juga umat dimanapun berada, kita sama-sama belajar untuk menjadi dampak yang baik bagi orang lain, supaya hidup kita diberkati. Bukan hanya hidup kita sendiri yang diberkati, tetapi orang-orang juga akan diberkati, terutama orang-orang yang belum mengenal akan Kristus, sehingga mereka juga bisa menikmati akan berkat Tuhan itu. Karena itu, marilah kita sebagai orang percaya, dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, kita harus berusaha supaya hidup kita tidak sia-sia. Hidup kita menjadi dampak bermakna bagi orang lain, yang selalu diingat orang lain. Kita melihat dari kehidupannya Abraham, dia selalu diingat, dia selalu dikenang dalam kehidupannya. Jadi kesimpulannya bagi kita, apa yang harus kita lakukan supaya hidup kita selalu diberkati Tuhan? Tadi hidup taat kepada Tuhan. Setelah kita hidup taat, otomatis kita akan menerima berkat bagi kita sendiri maupun bagi orang lain, dan kita juga akan selalu diberkati Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, demikianlah firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, dan kami juga khususnya hamba-Mu sudah selesai menyampaikan akan kebenaran firman-Mu. Kiranya firman ini menjadi pelita bagi hamba-Mu, terutama bagi orang lain juga. Di hamba-Mu juga yang menyampaikan Tuhan, kiranya apa yang disampaikan bisa dimengerti, dipahami, dan bisa dipraktikkan dalam kehidupan kami Tuhan. Hamba-Mu kurang sempurna dalam menyampaikan, dalam
menyampaikan dalam firman Tuhan ini. Kiranya Tuhan yang menyempurnakan firman Tuhan ini, yang taruh dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berada mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.